Pertama itu memang di bulan Ramadan ini kan ada dua hal. Yang pertama itu internal control sama willpower. Internal control itu banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas apapun itu selalu terkontrol, dikontrol gitu. Misalkan mau ngomong jelek itu terkontrol oleh situasi dan kondisi Ramadan itu. Jadi nama bulan itu kadang-kadang bisa mengontrol kita. Misalkan mau makan di siang hari, tidak ada istri, tidak ada anak, nggak berani. Karena apa? Ramadan gitu. Nah ini kan memiliki internal kontrol yang kuat. Mau gosipin tetangga, gosipin teman, nggak berani. Karena apa? Dikontrol bahwa Anda ini berpuasa. Gitu. Nah ini berarti memiliki kontrol yang kuat. Gitu. Nah kemudian willpower Mbak Lina. Willpower ini sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang itu jarang dimiliki di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Contoh, melakukan kebaikan yang itu jarang dilakukan di 11 bulan, tetapi di bulan Ramadan ini dilakukan dengan ringan. Contohnya melakukan sholat, ya, sholat malam itu, tarawih itu yang ada yang 11, ada yang 23, itu dilakukan selama sebulan. Itu sholat sunnah gitu. Tetapi kadang-kadang di luar bulan Ramadan itu sholat sunnah jarang dilakukan gitu. Tetapi di bulan Ramadan ini dengan ringan melakukan hal itu. Kemudian berinfak, mengeluarkan beramal solih kepada orang lain. Itu kadang-kadang kalau bapak-bapak itu ya di Jumat gitu ya, Jumat. Kalau ibu-ibu pas pengajian rutin. Tetapi di bulan Ramadan ini sholat subuh, infak, sholat isya, infak, sholat maghrib, infak, terus kemana-mana selalu membawa uang saku untuk infak, untuk berderma. Dan ini kan bagus sekali. Dan itu amal yang baik. Dan itu jarang dilakukan di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kan ada willpower itu. Kekuatan yang sangat ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan justru di bulan Ramadan. Dan dua hal ini Mbak Lina, apabila dimiliki di 11 bulan di luar bulan Ramadan, ini kan bisa menjadi raksasa di bidang pengamalan agama. Ini kan menjadi penting sekali. Nah itulah poin pokok yang pertama. Kenapa Ramadan ini memiliki semangat untuk berliterate itu. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah ayat Al-Quran yang pertama kali turun ke bumi itu adalah Iqra', yaitu perintah membaca. Kemudian di ayat yang keempat di surat Al-Alaq itu ada Allama bil qalam, yaitu perintah untuk berpikir dengan pena dan kertas tadi. Itu maknanya adalah perintah menulis. Jadi di bulan Ramadan ini adalah ada nuzulul Quran, ada waktu turunnya Al-Quran itu. Kalau di kesepahaman kami, yaitu di malam yang ke-17 itu. Nah ini momen yang sangat luar biasa, menjadi pondasi bagi para pegiat-pegiat literasi untuk meningkatkan semangat literasi itu. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting sekali sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan literasi. Ini menurut saya seperti itu. Makanya banyak orang membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan itu di setiap saat itu tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal tempat. Di mana-mana dia selalu bawa kitab suci untuk dibaca ketika di bulan Ramadan. Jadi dua hal itu yang sangat penting kenapa semangat Ramadan ini, semangat literasi ini, kenapa di bulan Ramadan ini menjadi poin pokok. Sebenarnya ayat itu banyak sekali Mbak Lina. Selain ayat
surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, kemudian ada surat Qalam ya, Al-Qalam. Jadi Al-Qalam ayat 1 itu ada yang berbunyi nun wal qalami wa ma yasturun. Itu juga ayat literasi. Nun itu ya, wal qalami demi pena, wa ma dan apa-apa yasturun yang mereka tuliskan. Jadi menulis itu kan termasuk literasi dasar. Nah, ini menjadi dasar dari para pegiat literasi untuk meningkatkan semangat literasi. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang pentingnya berliterasi itu. Ada juga di Al-Qamar ya, Al-Qamar ayat 53, wa kullu sohirin wa kabirin mustator. Wa kullu ini kalau bahasa Jawanya kan saben-saben sesuatu, saben-saben ono urusan gitu ya. Sohirin itu kang cilik atau urusan yang kecil, wakabirin atau urusan yang besar, urusan sing gede, mustator hendaknya selalu ditulis. Ini kan pelajaran yang sangat penting itu Mbak Lina. Apapun ide atau gagasan-gagasan itu kalau bisa ditulis. Nah, ini kan menjadi semangat literasi. Suatu contoh lagi ini Mbak Lina. Kita mengenal para ulama yang dulu, ini kalau bahasa pesantren namanya Salafunas Sholih. Misalkan Imam Al-Ghazali kita kenal. Bukan dari qola wakila, tetapi kita kenal dari karya tulisnya, bukunya, gitu, kitabnya. Kita kenal Ibnu Sina, ratusan tahun beliau meninggal, tetapi kita mengenal beliau bukan dari tutur kata, kita kenal dari karya tulisnya. Inilah pentingnya kita itu melakukan menulis itu. Ini literasi dasar. Saya menulis buku lumayan Mbak Lina, ada 20 judul. Dengan ambisi supaya cucu saya nanti 500 tahun yang akan datang akan mengenal diri saya, itu bukan dari ceritanya orang-orang, tetapi dari karya tulis saya. Sama dengan Mbak Lina, mengenal tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang ribuan tahun sudah meninggal, tetapi kita mengenal bukan dari qola wakila, bukan dari tutur kata, tetapi dari karya tulis mereka. Maka ini menjadi sangat penting sekali momen Ramadan ini, bahwa membaca, kemudian menelaah, kemudian kita tulis, setelah kita tulis, bukan hanya ditulis, tetapi juga kita cetak, kita dokumenkan. Kalau perlu kita publish, supaya orang lain tahu ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, apapun itu kita tulis, sehingga masyarakat tahu ide-ide kita itu. Kemudian itulah yang menjadi warisan kita semua dalam hidup ini, dampak dari semangat berliterasi itu. Jadi orang yang melakukan kegiatan literasi, gerakan literasi, asosiasi literasi, itu mereka punya dasar dari kitab sucinya masing-masing. Ini sangat penting sekali, antara gerakan, antara ide, antara akal. Kalau di dalam bahasa agama namanya aqliyah. Kalau bahasa psikologi mungkin ini intelektual, otak kita. Ini harus diimbangi dengan ruhiyah, spiritual. Antara intelektual itu harus seimbang dengan spiritual. Pinter tetapi juga bener. Ojo sampai mung pinter tok ning gak bener kayak gitu. Maka otak adik itu kadang-kadang bagus juga itu otak adik gathuk itu. Sehingga antara otak dan hati itu menjadi gathuk. Nah, gathuknya otak dan hati itu kalau di dalam agama itu menjadi akhlakul karimah. Antara aqliyah dan ruhiyah itu akan ketemu gathuk dan menjadi akhlakul karimah. Orang melakukan kejelekan, orang melakukan kejahatan, itu nggak mungkin dia itu ingat agama. Misalkan mau korupsi gitu, wah ini ada kesempatan korupsi, misalkan mau nanda tangan ini, yuk kemudian bismillahirrahmanirrahim, muga-muga Gusti Allah meridhoi, kan itu nggak ono kayak gitu. Itu berarti tidak seimbang dan itu tidak literate dan itu tidak ada keseimbangan antara kecerdasan literasi dan kecerdasan hati atau kecerdasan agama. Maka ada keseimbangan antara kecerdasan intelektual,
kecerdasan spiritual, maka akan muncul yang namanya akhlakul karimah. Jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Buku adalah sahabat yang terdekat, membaca adalah aktivitas yang hebat, menulis adalah ekspresi terdahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.